Setiap hari kita pakai APD. Helm, sepatu, sarung tangan, rompi. Tapi pertanyaannya sederhana. Apakah APD Anda benar-benar melindungi Anda? Atau hanya sekadar formalitas agar tidak ditegur atasan? Banyak pekerja merasa aman karena sudah pakai helm. Tapi helmnya retak. Banyak yang merasa terlindungi karena sudah pakai sepatu safety. Tapi solnya sudah tipis dan pelindung besinya rusak. APD bukan sekadar dipakai. APD harus layak. Karena ketika kecelakaan terjadi, Anda tidak punya kesempatan kedua. Apa itu APD dan mengapa krusial? Pengertian APD, alat pelindung diri. APD, alat pelindung diri, adalah seperangkat alat atau perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja di lingkungan kerja. APD digunakan ketika risiko bahaya tidak bisa sepenuhnya dihilangkan melalui pengendalian teknis atau administratif. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat keparahan cedera atau penyakit akibat kerja. Fungsi utama APD. Fungsi utama APD, alat pelindung diri, adalah melindungi pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja agar terhindar dari cedera, penyakit akibat kerja, maupun risiko fatalitas. APD berperan sebagai lapisan perlindungan terakhir dalam sistem keselamatan kerja setelah pengendalian teknis dan administratif dilakukan. Hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko adalah urutan sistematis dalam mengendalikan bahaya di tempat kerja, dimulai dari metode yang paling efektif hingga yang paling rendah efektivitasnya. Konsep ini digunakan dalam sistem K3 dan direkomendasikan oleh lembaga seperti Occupational Safety and Health Administration, OSHA, serta banyak standar keselamatan internasional. Dalam sistem K3, APD adalah pertahanan terakhir. Jika engineering control gagal, jika administrasi tidak cukup, maka APD yang menyelamatkan Anda. Tapi jika APD tidak memadai, maka Anda berdiri tanpa perlindungan. Helm keselamatan masih layak atau sudah retak? 1. Masa pakai helm. Umumnya, cangkang helm, shell 3-5 tahun, tergantung bahan rekomendasi pabrik. Suspensif tali dalam, 1-2 tahun. Beberapa standar seperti dari American National Standards Institute, ANSI, dan regulasi keselamatan seperti Occupational Safety and Health Administration, OSHA, menekankan pentingnya mengikuti rekomendasi produsen. Jangan hanya lihat tanggal pembelian. Cek tanggal produksi yang biasanya tertera di bagian dalam helm. 2. Retakan halus. Retakan kecil sering tidak terlihat jelas, tetapi bisa mengurangi kekuatan struktur helm, membuat helm mudah pecah saat benturan, menurunkan kemampuan penyerapan energi. Jika ditemukan retakan sekecil apapun,
helm harus diganti. 3. Suspensi dalam helm. Suspensi adalah sistem tali di dalam helm yang berfungsi menjaga jarak antara kepala dan cangkang, menyerap dan mendistribusikan energi benturan. Jika suspensi kendur, rapuh, putus, tidak elastis lagi, maka helm tidak bekerja optimal, meskipun bagian luar terlihat bagus. 4. Paparan panas matahari. Paparan sinar UV bertahun-tahun dapat membuat plastik menjadi getas, rapuh, mengurangi fleksibilitas material, memicu retakan mikro. Helm yang sering terpapar matahari, proyek outdoor, konstruksi, tambang, lebih cepat menua. Helm yang terlihat masih mengkilap belum tentu kuat secara struktur. 5. Standar SNI ANSI. Di Indonesia, helm keselamatan harus memenuhi standar Badan Standarisasi Nasional, SNI. Secara internasional, banyak perusahaan mengacu pada standar ANSI Z891 dari American National Standards Institute. Standar ini menguji ketahanan benturan, ketahanan penetrasi, ketahanan terhadap listrik, kelas tertentu, ketahanan suhu ekstrim. Namun penting diingat, helm yang sudah rusak atau melewati masa pakai tetap tidak aman meskipun dulu bersertifikat. 6. Helm yang jatuh berkali-kali. Jika helm pernah terkena benturan keras, jatuh dari ketinggian, tertimpa benda berat, struktur internal bisa mengalami kerusakan mikro yang tidak terlihat. Rekomendasi umum, jika helm menerima benturan signifikan ganti. Karena saat benturan kedua terjadi, helm mungkin gagal total. Jadi kesimpulannya, helm yang terpapar matahari bertahun-tahun, dari luar terlihat bagus, tapi struktur dalamnya bisa melemah. Saat benturan terjadi, helm gagal menyerap energi, dan kepala Anda yang menanggung akibatnya. Sepatu safety, benarkah masih aman? 1. Tucap rusak. Tucap adalah pelindung di bagian depan sepatu, biasanya baja atau komposit, yang melindungi jari kaki dari benturan atau tertimpa benda berat. Jika tucap, penyok, retak, berkarat, bergeser dari posisi semula, maka fungsinya menurun drastis. Tucap yang sudah pernah menerima benturan keras bisa kehilangan daya tahan strukturalnya. 2. Sol aus. Sol sepatu yang sudah tipis, retak, terbelah, tidak rata, akan mengurangi daya cengkeram, mengurangi perlindungan dari benda tajam, menurunkan kenyamanan dan stabilitas. Sol aus risiko terpeleset dan tertusuk meningkat. 3. Anti-slip hilang. Banyak sepatu safety memiliki pola khusus anti-slip untuk permukaan licin, berminyak, basah, berpasir. Jika pola tapak sudah halus, botak, maka koefisien gesek menurun. Risiko terpeleset meningkat drastis, terutama di area industri, bengkel, proyek konstruksi, dan pabrik. 4.
Dampak bahaya nyata di lapangan. Tanpa sepatu safety yang layak, risiko berikut meningkat. Tertusuk paku, terinjak serpihan besi, tertimpa material, terpeleset di lantai berminyak, terkena percikan bahan panas. Standar keselamatan sepatu kerja biasanya mengacu pada regulasi nasional dari Badan Standarisasi Nasional, SNI, atau standar internasional seperti dari American National Standards Institute, ANSI. Namun perlu diingat, sertifikasi hanya berlaku jika kondisi sepatu masih layak. 5 contoh kasus. Seorang pekerja proyek tetap memakai sepatu safety lama karena masih nyaman dipakai. Solnya sudah tipis dan bagian anti-slip hampir hilang. Saat berjalan di area bekas pengecoran yang masih lembab, ia terpeleset dan jatuh. Akibatnya, pergelangan kaki terkilir parah. Harus istirahat kerja beberapa minggu. Investigasi menemukan, sol sepatu sudah aus dan kehilangan daya cengkeram. Banyak pekerja memakai sepatu safety lebih dari 3-4 tahun. Alasannya, masih bisa dipakai. Tapi pertanyaannya bukan bisa dipakai. Pertanyaannya, masih bisa melindungi atau tidak? Sarung tangan. 1. Sesuai jenis pekerjaan. Tidak semua sarung tangan cocok untuk semua pekerjaan. Contoh, sarung tangan kain tidak cocok untuk bahan kimia. Sarung tangan lateks tipis tidak cocok untuk pekerjaan mekanik berat. Sarung tangan biasa tidak tahan panas tinggi. Jika salah jenis, bahan bisa tembus, mudah robek, tidak tahan gesekan atau panas. Sarung tangan harus dipilih sesuai risiko, kimia, panas, listrik, mekanik, atau potong. 2. Sobek kecil tapi dibiarkan. Sobekan kecil sering dianggap masih bisa dipakai. Padahal, zat kimia bisa masuk melalui celah kecil. Serpihan logam bisa menyusup. Risiko infeksi meningkat. Sarung tangan rusak sama dengan tidak lagi menjadi penghalang. Kacamata. 1. Lensa buram. Lensa yang tergores, menguning, berembun terus-menerus, bisa menyebabkan penglihatan tidak jelas, salah persepsi jarak, risiko kecelakaan meningkat. Kacamata yang mengganggu visibilitas justru bisa menciptakan bahaya baru. 2. Tidak menutup samping. Kacamata biasa, tanpa pelindung samping, tidak cukup untuk gerinda, potong besi, pekerjaan dengan serpihan terbang, paparan bahan kimia cair. Serpihan kecil bisa masuk dari sisi samping dan langsung mengenai mata. Standar pelindung mata biasanya mengacu pada standar internasional seperti dari American National Standards Institute, ANSI Z871, atau regulasi nasional melalui Badan Standarisasi Nasional, SNI. Namun kembali lagi, standar hanya berlaku jika kondisi APD masih layak. Respirator. 1. Filter kadaluarsa. Filter memiliki masa pakai. Jika
Sudah melewati tanggal kedaluarsa. Sudah jenuh oleh partikel. Sudah lembab atau rusak. Maka, tidak lagi efektif menyaring partikel gas. Paparan tetap masuk ke saluran pernapasan. Masalahnya, kita tidak bisa melihat udara berbahaya. 2. Tidak fit test. Respirator harus pas di wajah. Jika terlalu longgar, ada celah di sisi, tidak sesuai ukuran wajah, udara akan masuk dari sela-sela, bukan melalui filter. Fit test adalah prosedur untuk memastikan respirator benar-benar kedap. Tanpa fit test sama dengan perlindungan tidak optimal. 3. Dipakai ulang terlalu lama. Masker respirator sekali pakai sering dipakai berhari-hari. Akibatnya, filternya jenuh. Resistensi napas meningkat. Efektivitas penyaringan menurun. Banyak kecelakaan paparan debu silika, asap las, atau uap kimia terjadi karena respirator dipakai melebihi batas pakai. Respirator tanpa filter yang layak sama saja seperti tidak memakai apa-apa. Bahaya kimia tidak terlihat, tapi efeknya bisa permanen. Contoh kasus. Kasus 1, paparan kimia. Seorang pekerja cleaning tank menggunakan sarung tangan yang sudah ada sobekan kecil. Cairan kimia masuk tanpa terasa. Beberapa jam kemudian, kulit mengalami iritasi serius. Terjadi luka bakar kimia ringan. Kasus 2, serpihan logam. Seorang operator gerinda memakai kacamata tanpa pelindung samping. Serpihan kecil masuk dari sisi. Akibat luka pada kornea. Harus menjalani perawatan mata. Kasus 3, debu silika. Pekerja proyek memotong beton memakai respirator lama tanpa fit test. Masker tidak rapat. Paparan debu terjadi berulang dalam waktu lama. Beberapa bulan kemudian muncul gangguan pernapasan. Paparan kronis seperti ini sering tidak terasa di awal, tetapi dampaknya bisa permanen. Kesimpulan: APD kecil bukan berarti risiko kecil. Sarung tangan salah jenis kulit terpapar. Kacamata tidak menutup samping mata cedera. Respirator tanpa fit test paru-paru terancam. Ingat, APD bukan sekadar dipakai. APD harus sesuai, utuh, dan layak pakai. APD tidak sesuai risiko. Salah memilih APD. Contohnya, helm proyek biasa dipakai untuk pekerjaan listrik. Sarung tangan kain dipakai untuk bahan kimia. Harness kualitas rendah untuk kerja ketinggian. APD yang salah sama berbahayanya dengan tidak memakai APD. Proteksi harus sesuai risiko, bukan sekadar ada. Kesalahan umum di lapangan. APD dipakai karena takut ditegur. APD dibeli murah tanpa standar. Tidak ada inspeksi rutin. Tidak ada penggantian berkala. Budaya, yang penting ada. Keselamatan bukan tentang harga termurah.
Keselamatan adalah investasi. Karena biaya kecelakaan jauh lebih mahal. Cara cek APD Anda sekarang. Berikan checklist praktis. Helm. Ada retak? Suspensi kendor? Sudah lebih dari 3-5 tahun? Sepatu. Sol masih tebal? Anti-slip masih ada? Steel toe masih kuat? Harness. Ada sobekan? Tali aus? Sudah pernah shock load? Respirator. Filter masih aktif? Seal masih rapat? Coba pause video ini. Ambil helm Anda sekarang. Periksa. Jangan tunggu kecelakaan untuk menyadari. Banyak orang menyesal setelah kecelakaan. Seandainya saya ganti helm itu. Seandainya saya pakai harness yang benar. Tapi penyesalan tidak mengembalikan kondisi seperti semula. APD bukan beban. APD adalah perlindungan untuk masa depan Anda. Anda bekerja untuk keluarga. Maka lindungi diri Anda untuk mereka. Jangan kompromi. Jangan menunda. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Periksa APD Anda hari ini. Karena keselamatan bukan keberuntungan. Keselamatan adalah keputusan. Terima kasih.